salah satu hal yang sering kita belum berhasil adalah dalam menantikan. Kita sering gagal menanti. Waktu menanti sahabat, menanti datangnya harga yang baik dari apa yang kita tanam, menanti waktunya untuk diangkat Tuhan, menanti untuk dapat jodoh, sering kita gagal. Sehingga tidak jarang pula kita bertindak sendiri. Saya ingin sampaikan kepada saudara, hidup kita ini adalah dalam kontrol Tuhan. Dan segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita adalah atas penentuan waktunya Tuhan. Atau disebut juga dengan kairos. Dan yang Tuhan katakan kepada kita, rancangannya berbeda dengan rancangan kita. Sudah lihat? Rancangannya beda dengan rancangan kita. Waktunya beda dengan waktunya kita. Dan Dia adalah Allah yang berdaulat. Artinya apa? Kita yang harus memiliki kemampuan untuk menanti. Jika tidak, kita bertindak sendiri, maka kita lari dari jalan Tuhan. Jika tidak, kita bertindak sendiri, maka kita mengandalkan kekuatan kita. Yeremia 17 ayat yang kelima berkata, terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia ataupun orang lain. Oleh sebab itu, saudaraku, perlu kita memahami di sini bahwa kita harus memiliki skills dalam menanti. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu jangan tinggalkan Yerusalem, namun nantikanlah Roh Kudus. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan memiliki kuasa. Ada perintah bagi mereka untuk tidak tinggalkan Yerusalem. Lalu apakah mereka menanti dengan baik? Bagaimana cara mereka menanti? Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang pertama, mereka menanti dengan tekun berdoa. Apa yang belum saudara terima, doakan saudaraku. Apa yang belum saudara peroleh, doakan saudaraku. Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mencari roti dan berdoa. Bertekun dalam doa, menanti bukan waktunya mengeluh, menanti bukan waktunya untuk terus melihat ke jam, menanti bukan waktunya untuk meragukan apa yang Tuhan janjikan. Menanti adalah waktu untuk berdoa, sebab doa menggerakkan tangan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, waktu kita menanti, apa yang kita lakukan? Pelihara hidup dalam persekutuan. Tadi dikatakan, mereka semuanya bertekun dan sehati. Ini berbicara tentang mereka tetap sehati, bertekun di dalam persekutuan. Gak ada yang meninggalkan kelompok. Kita perlu bertekun dalam persekutuan sebagai sesama orang percaya. Pada waktu kita menanti, mungkin saudara sedang menantikan Tuhan mengubahkan hidup saudara. Mungkin saudara sedang menantikan Tuhan membukakan peluang-peluang baru. Jangan andalkan kekuatan saudara sendiri, tapi biarlah saudara tetap hidup dalam persekutuan. Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan. Bukankah kitab Pengkhotbah pasal 4 berkata, tali 3 lembar tidak mudah dikalahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Bukankah Injil Matius berkata, dan kamu apabila 2 orang di antara kamu bersepakat berdoa, maka kalau kamu berdoa dengan yakin, apapun yang kamu minta aku akan berikan. Sudah lihat, there is the power of unity. Ada kekuatan di dalam kesatuan. Dan firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, supaya kita semuanya tidak meninggalkan persekutuan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Menanti dengan tetap di dalam persekutuan orang percaya. Menanti dengan tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga, yang perlu kita lakukan saat kita menanti adalah fokus kepada apa yang Tuhan janjikan.
Oh, banyak orang. Kali ini kalau orang ke pasar, saudaraku, tadinya ingin beli cabai setengah kilo, ingin beli ikan 1 kilo, itu saja pulang. Tapi ketika tiba di pasar, oh ada jamur yang baru, oh ini ada kelihatan toge yang segar, lalu dibeli. Tidak fokus, saudaraku. Tetapi murid-murid pada waktu itu, fokusnya cuma satu, menantikan Roh Kudus turun. Waktu kita menanti, fokus pada apa yang Tuhan janjikan. Sebab hanya yang Tuhan janjikan yang engkau peroleh. Bukan yang engkau lihat, bukan yang engkau inginkan, tapi yang Tuhan janjikan. Fokus kepada itu. Dan tetap rindukan itu. Mintalah itu, yaitu apa yang Tuhan janjikan. 3 hal yang perlu kita miliki waktu kita menanti-nantikan janji Tuhan. Yang pertama adalah bertekun dalam doa. Terus doakan apa yang Tuhan janjikan. Yang kedua, bertekun di dalam kesatuan, yaitu persekutuan dalam orang percaya maupun persekutuan dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah fokus kepada apa yang Tuhan janjikan. Sebab hanya yang Dia janjikan yang akan Dia berikan. Ayo, kalaupun belum kau terima hari ini, nantikan Tuhan. Semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.